Ada rumor ya. Rumor kan kalau gara bisi-bisi tetangga gitu. Iya. Barangkali benar bukan karo, Pak. Dulu ada Pok Jalu. Terus kemudian di tahun-tahun ini, beberapa tahun ini ada nama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI yang menangani seluruh agama. Informasinya setelah ada IPARI, Pok Jalu dibubarkan. Kira-kira itu informasi itu benar atau tidak, atau hanya sebatas isapan jempol gitu? Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu, bergerak dan berkarya, wujudkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dan berjumpa dengan saya Cak Aris di podcast Kata Mereka. Alhamdulillah hari ini hari yang sangat panas, Pak ya. Iya, panas. Sangat luar biasa, panas sekali di luar, Pak. Iya. Kalau di dalam ini hati kita insyaallah hati kita akan selalu adem, dingin. Masa seorang penyuluh itu panas terus gitu ya. Emangnya kita preman enggak toh? Baik, hari ini meskipun hari yang sangat luar biasa panas, tapi kita hati dan pikiran kita tetap dingin. Iya. Dan hari ini juga kita memiliki seorang narasumber yang sangat luar biasa, sangat kompetitif. Beliau juga termasuk seorang penyuluh yang sangat senior. Ini saya nggak ngomong seniornya senior karena tua, bukan loh ya? Iya, memang bahasanya begitu. Bahasanya halus senior. Hari ini kita memiliki seorang narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat begitu intens dalam dunia kepenyuluhan. Dia sangat aktif di masyarakat, aktif di penyuluhan dan sebagainya lah. Kita memiliki narasumber dari Ketua Pok Jalu, Bapak Wahno Sucipto. Assalamualaikum Pak Wahno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, yang seperti saya katakan tadi rada panas itu. Rada panas ya. Walaupun hati kita itu dingin, ya sedingin kerjaan kita yaitu Gitu ya. sebagai penyuluh. Harus dingin Karena penyuluh tugasnya ngadem wong. Ngadem. Apalagi situasi sekarang panas, sekarang mendekati pilkada dan sebagainya, atau situasi masyarakat yang apalagi kita harus mendingin. Iya, harus bisa mendinginkan. Sehingga dengan dingin itu ya nanti tidak ada kepanasan, chaos dan lain sebagainya. Itu ya. Tugas kita itu. Memang harus tugas kita seperti itu. Pak Wahno gini, saya mau tanya, Pak Wahno ini ya apa sih gimana ceritanya menjadi ketua Pok Jalu? Dan Pok Jalu itu memang apa? Kelompok kerja penyuluh. Kelompok kerja ya. Kelompok kerja penyuluh. Yang jadi pertanyaannya adalah di Kementerian Agama, Pak ya? Iya. Di Kementerian Agama ada organisasi kepenyuluhan dari satu Pok Jalu, nomor 2 IPARI. Apa sih bedanya antara IPARI sama Pok Jalu, Pak? Iya, sebelum ke sana saya jelaskan dulu tentang Pok Jalu ya. Iya. Yang jelas Pok Jalu itu adalah kelompok kerja penyuluh. Tapi sebelum ke sana juga kita jelaskan dulu penyuluh itu apa. Oh, iya, karena memang di masyarakat itu kadang belum paham apa itu penyuluh itu. Penyuluh apa itu. Yang jelas kalau penyuluh di Surabaya itu kan base campnya di KUA. Sementara masyarakat kita melihat bahwa KUA itu menikahkan KUA itu. Padahal di sana ada banyak pegawai. Yang ada yang untuk seperti kita ya sebagai penyuluh, ada penghulu dan lain sebagainya. Padahal seperti itu. Nah, penyuluh ya selama ini kan tidak diketahui mereka apa sih penyuluh itu kan begitu. Bahwa penyuluh itu adalah pegawai Kementerian Agama yang ditugaskan untuk yang pertama menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, menyampaikan program-program pemerintah melalui bahasa agama. Jadi dua itu. Sehingga penyuluh itu adalah garda terdepan dari Kementerian Agama. Sehingga karena memang garda terdepan, seorang penyuluh harus tahu semuanya ya tentang Kementerian Agama. Ya. Karena di Kementerian Agama itu kan macam-macam ya, ada haji, masalah haji ya. Kemudian ada ngurusi tentang masjid, ngurusi tentang produk halal dan lain sebagainya. Berarti memang ada sebuah pembagian tersendiri bagi penyuluh ya. Ada bidangnya seperti apa tadi? Haji, ada zakat, wakaf,
terus kemudian keluarga Sakinah Gus gawe ngerapik nomor. Iya, Ngurusi jublu-jublu ya. Ya, jadi di Kementerian Agama itu memang ada tadi saya katakan ada bermacam-macam bidang ya, bidang tadi seperti ada kasih bimas ya, ada kasih haji, kasih penma yang ngurusi tentang pendidikan dan sebagainya. Nah, kita sebagai garda terdepan otomatis kita harus tahu kan. Misalnya kita tanya masyarakat, Pak, haji hari ini atau tahun ini berapa bayar berapa dan sebagainya. Itu kita harus tahu. Maka sebagai seorang penyuluh ya harus pengetahuannya luar biasa, harus banyak itu tadi. Nah, untuk mengetahui itu tentu kita juga harus mendatangkan mereka, misalnya dari kasih-kasih itu kita datangkan, kemudian mereka bicara, kemudian kita paham. Jadi memahamkan kita penyuluh-penyuluh memahamkan semuanya dari Kementerian Agama. Berarti sehingga, mau nggak mau ini penyuluh itu seolah-olah seperti ensiklopedia berjalan. Iya. Itu ya. Tak apa iso. Harus bisa itu. Itu ya. Untuk itu, nah, kita harus punya wadah gitu ya. Misalnya kita mendatangkan Bapak kasih bimas misalnya, untuk menjelaskan tentang kebimasan, kekawaan dan sebagainya. Kita kan harus punya wadah. Yeah. Nah, wadahnya itu di Pokjalu itu. Kalau tidak ada wadah, masuk Pak kasih bimas atau kasih PHU itu kemudian ngandani satu-satu kan tidak mungkin. Nah, makanya itu kemudian ada namanya kelompok kerja penyuluh. Kalau kelompok kerja penyuluh itu kan di Kementerian Agama itu ada beberapa pembagian penyuluh ya. Ada penyuluh agama Islam, ada penyuluh agama Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya. Apakah Pokjalu ini untuk menangani seluruh agama atau hanya satu agama? Kalau Pokjalu itu kan ya kaitannya dengan pertanyaan sampean tadi ya tentang IPARI dan Pokjalu. Jadi kalau Pokjalu itu kelompok kerja penyuluh, artinya penyuluh khusus satu agama saja. Jadi nanti agama Islam ada Pokjalunya, ada Kristen ada Pokjalunya, Hindu ada memang pembagian Pokjalu masing-masing. Itu sudah ada memang. Jadi amanat dari KMA nomor berapa 378 atau berapa yang tahun 2023 itu sudah amanatnya seperti itu. Jadi dari kabupaten kota itu harus adakan Pokjalu di berbagai macam agama. Kalau ada, kebetulan kalau di Surabaya itu Kristen ada, Buddha ada, Katolik tidak ada ya? Nggak ada Katolik. Katolik, Islam, Hindu, Islam, Kristen sama Buddha. Iya, itu aja. Kalau begini, yang itulah ya itu tadi yang dari kelompok dari semua agama itu kemudian ada namanya IPARI. Kalau IPARI itu ikatan penyuluh agama Republik Indonesia yang menaungi di seluruh agama itu ya. Jadi seluruh agama. Jadi tidak hanya Islam saja. Itu Pokjalu yang saat ini yang dipegang Pak Wahno itu Pokjalu untuk penanganan untuk penyuluh agama Islam saja. Ya. Tapi begini Pak Wahno, ada rumor ya. Rumor kan kalau bisi-bisi tetangga gitu. Ya. Barangkali benar bukan karu Pak. Dulu ada Pokjalu. Terus kemudian di tahun-tahun ini beberapa tahun ini ada nama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI yang menangani seluruh agama. Informasinya setelah ada IPARI Pokjalu dibubarkan. Kira-kira itu informasi itu benar atau tidak atau hanya sebatas isapan jempol gitu? Jadi dari edaran KMA itu untuk membuat suatu organisasi namanya IPARI itu tidak ada klausul yang mengatakan bahwa harus adanya IPARI kemudian Pokjalu bubar, tidak seperti itu. Tidak ada sama sekali ya. Sehingga waktu itu saya berinisiatif biar tidak ada tumpang dan tindih, memilih program itu ya. Jadi nanti program yang terkait dengan IPARI itu yang terkait dengan berbagai macam agama tadi itu biar nanti diurusi oleh IPARI. Oh, gitu. Tapi kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya bidang ya. Bidang-bidang bidang yang diurusi oleh agama Islam atau ya penyuluh itu kan ada bidang-bidangnya itu. Iya. Ya, ada bidang zakat, bidang wakaf, kemudian narkoba, bidang narkoba,
korupsi, ya korupsi dan wakaf, banyak lah dan ada. sebagainya. Awalnya 8, Ada ya awalnya 8, kemudian menjadi 12 pertama. Pak Wano, Surabaya ini termasuk ya kota metropolis. Iya. Problem keluarga rumah tangga luar biasa sangat besar ya. Iya, luar Sehingga biasa. tercatat tahun 2023 berapa Mas Rizal perceraian? 5.807 perceraian tahun 2023. Lah, kira-kira peran serta Pok Jalu khusus penanganan ngurusi perkara seperti itu atau ngurusi jandanya atau ngurusi apa? Ada enggak untuk bidang-bidang? Ya, tadi bidang tadi yang 12 tadi itu kan ada bidang namanya bidang keluarga sakinah. Keluarga sakinah ya. Keluarga sakinah itu ya terkait dengan bagaimana menjadikan keluarga itu bahagia, sakinah, mawaddah warahmah dan sebagainya itu. Iya. Kalau sudah jadi keluarga, tapi kalau kemudian belum menjadi keluarga, ya kita berusaha menjodohkan mereka yang terkenal dengan program ruang ta'aruf. Ruang ta'aruf itu pertama dita'arufkan dulu, perkenalan itu ya, artinya mereka dikumpulkan jadi satu. Kalau ngomong ta'aruf saya rasanya ingin juga ditaarufkan dulu. Oh iya. Atau Mas Rizal itu kemarin kan kebetulan kita juga punya narasumber salah satu program ta'aruf. Iya. Saya tak pikir sangat cukup menarik, sangat potensial untuk diangkat kembali gitu. Cocok. Iya. Ya itu terkait dengan keluarga sakinah itu tadi. Keluarga sakinah jadi ya keluarga sakinah. Itu ada seperti itu kegiatan itu. Nanti setelah ta'aruf kemudian ada klik itu. Ada klik. Klik itu kalau klik itu kan mereka sudah saling Alhamdulillah banyak sih pesertanya. Kurang 492 yang siap untuk menikah. Cukup bagus lah itu. Berarti program itu sangat berjalan sekali ya. Kalau Pak Wano ini di Pok Jalu sudah berapa lama sih jadi seorang ketua? Saya itu mulai tahun 2010 ya. 2010. SK-nya 2009 tapi aktifnya 2010. Jadi sudah 15 tahun. 15 tahun, wah luar biasa. Makanya gak salah ngomong penyuluh senior. Senior karena sudah lama. Karena sudah lama, bukan karena sepuh. Iya. Nah, sepuh kan sesepi ampuh. Sepuh itu karena sudah lama. Sudah lama gitu ya. Pak Wano dari selama menjadi seorang penyuluh dan juga sebagai seorang ketua Pok Jalu, ada enggak hal-hal yang menarik selama ini atau mungkin hambatan juga hal keberhasilan apa gitu? Jadi penyuluh itu memang ada tipologinya Mas ya. Tipologi ya. Tipologi penyuluh itu yang pertama itu dia pinter menyuluh. Menyuluh ya. Jadi nyoroti itu pinter. Tapi dia tidak bisa melaporkan. Tidak bisa melaporkan. Padahal penyuluh itu di samping dia menyuluh, dia juga harus punya laporan. Karena apa? Karena kita kan kerjanya di Kementerian Agama. Jadi ya harus ada pertanggungjawabannya. Oh iya. Apa benar sampai habis penyuluh? Sudah. Di mana? Ya di sana. Harus tahu mana buktinya kan begini. Buktinya seperti itu. Dan itu biasanya kalau pelaporan itu ya menggunakan teknologi ya, seperti sekarang. Kalau biasanya pelaporan yang dulu sampai sekarang apa yang berbeda? EPA, kalau dulu kan EPA, yang sekarang itu pakai kinerja ya. Oh iya kinerja. Nah, itu kan perlu keahlian ya. Kalau wong wis gaptek ya, kan sulit itu. Sulit. Makanya kebanyakan kita kalau mulai saya dulu kan istilahnya wis lama, orang lama lah. Tapi kan istilahnya mau belajar dan sebagainya. Oh, iya. Sehingga dengan teknologi itu kita melek lah. Ya melek lah. Harus melek. Setahu saya dulu ketika saya melihat para penyuluh itu Iya. Kalau seumuran Pak Wahna kategori orang menengah. Biasanya yai tua berangkat mulai sarungan gitu. Kan kayak gitu. Tapi ternyata sekarang kayaknya kelihatan para penyuluh itu masih muda-muda. Iya. Gitu, sehingga jadikan seolah-olah senior. Iya, seolah-olah saja. Bahasanya halus sudah. Gitu ya. Iya. Tapi dari sekian hasil penyuluhan dari teman-teman gitu ya, ada enggak? Kalau saya mendengar kemarin ada program yang cukup menarik yang dilakukan sama teman-teman. Kecamatan mana yang program daring itu Pak Wahyu?
Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Di tengah hiruk pikuk kota, kau datang bawa cahaya dengan senyummu yang tulus. Hati ini terasa. Kau ajarkan arti cinta dalam setiap langkah kita berbagi.